kali ini nih kita bakal ngomongin banyak soal tentang perceraian ya. Ditemani bareng Kak Ismi Rizkyani SH yang udah menangani kasus perceraian banyak banget, ratusan mungkin ya Kak ya. Ya. Oke, dan jangan lupa buat kalian jangan lupa subscribe dulu, komen dan like di bawah. Kalau ada mau tanya silakan. Nanti kita langsung tiap minggunya insya Allah kita akan ngobrol bareng sama Kak Ismi nih, ngomongin soal tentang hukum-hukum baik tentang perceraian, pidana maupun apa aja ya Kak ya. Oke, tapi temanya kali ini adalah tentang perceraian. Oke, nah kebetulan aku ini kita perkenalkan dulu lah. Sebelumnya aku dulu deh. Aku ini kan penulis ya kayak penulis novel yang memang ceritanya itu ngambil genrenya tuh tentang keluarga. Kadang keluarga, kadang yang ada romance, tapi lebih banyak ke keluarga, tapi yang menyentuh-nyentuh segi hukum. Jadi biar penulis seneng juga sih sama hukum. Sebenarnya dulu pengen ngambil jurusan hukum, tapi nggak kesampaian, kita nggak jodoh ternyata ya. Nah, di hadapan saya ini langsung orang hukumnya nih. Ada Kak Ismi Rizkyani SH. Ismi Rizkyah. Ismi Rizkyah SH. Oke. Kak Ismi, kira-kira ada kasus perceraian tuh udah menangani kasus perceraian dari tahun berapa? Aku menangani kasus perceraian itu dari tahun 2019. 2019 ya. Banyak kasus. Banyak ya, dan kasusnya konfliknya beda-beda. Ya, kasuistik sih ya. Jadi tergantung case-nya. Terkadang ada perceraian itu ada gugat cerai, hak asuh anak, nafkah anak, terus ada juga gonogini gini. Ada juga gonogini gini itu harta bersama ya. Jadi banyak tergantung case-nya gitu. Tergantung case-nya ya. Nah, aku nih pernah menjadikan Kak Ismi ini sebagai narasumber novel aku yang judulnya Cerai nih. Jadi kan pas kebetulan waktu itu udah kenal sama Kak Ismi, terus langsung aku nanya-nanya. Waktu itu adalah kasus perceraian yang aku tanya itu tentang kasusnya. Masih inget gak ya? Nah itu banyak banget informasi tentang perceraian dari segi aspek hukum yang saya dapat dari Kak Ismi itu. Nah sejak saya nulis novel cerai ini, itu tuh banyak banget yang nge-DM aku soal perceraian. Nanya tentang kalau suami kayak begini bisa dipidanakan kah? Kalau misalnya alasan seperti ini bisakah menggugat cerai kah? Atau seperti apa, itu banyak banget. Yang ternyata memang nggak segampang itu ya kalau dari aspek hukum ya. Kayak misalnya ada beberapa hal yang saya dapat waktu itu kan saya sempat record juga tuh voice waktu itu kita teleponannya. Misalnya salah satu contoh misalnya kalau misalnya udah diputus talak misalnya, itu statusnya masih talak 1 gitu kan, saya pernah ngomong kayak gitu ya. Nah itu kan berbeda pandangan sama hukum Islam gitu. Nah itu gimana menyikapinya dan seperti apa nanti kita bakal bahas nih panjang lebar di sini kan. Nah sekarang lebih kayaknya fokus misalnya banyak banget kasus-kasus perceraian yang agak aneh nggak sih Kak? Misal contoh kayak si kasusnya si ini kan kalau dari segi aspek hukum Islam kan sebenarnya udah statusnya udah cerai dong ya, karena kan Islam ini kan dia kalau untuk bercerai itu cukup suami mengatakan talak 3 kali aja sudah cerai gitu. Nah dari pandangan hukum Indonesia yang menganut hukum kompilasi itu seperti apa? Apakah kok bisa-bisanya putusan pengajuan ditolak lagi gitu. Padahal kan kalau dari aspek agama itu seharusnya udah disahkan kan. Nah ini menurut pandangan kakak tuh gimana sih kalau misalnya, atau bukan pandangan kakak deh, dari segi aspek hukumnya tuh gimana Kak Ismi? Ini menurut saya ya Mbak Nina ya. Jadi gini, memang ada surat edaran Mahkamah Agung yang terbaru itu tahun 2022, yaitu nomor 1 tahun 2022. Itu memang kalau kita ingin mengajukan perceraian, itu minimal pisah rumah 6 bulan. Kalaupun tidak pisah rumah 6 bulan bisa, asalkan ada bukti KDRT. Oh gitu. Contoh dengan visum, luka-luka lebam dan segala macam itu bisa gitu. Jadi yang menurut kemarin saya baca gitu kan. Kenapa Mas ditolak mungkin yang SEMA itu. Jadi ada SEMA surat edaran Mahkamah Agung yang tahun 2022 itu mungkin dia masih satu rumah belum bisa rumah 6 bulan gitu. Jadi memang sekarang peraturannya adalah kalau kita mau ngajukan cerai itu harus pisah rumah dulu 6 bulan. Bisa tidak pisah rumah 6 bulan tapi ada KDRT. Ada KDRT di dalamnya. Ya mungkin dia kan tidak ada KDRT jadi memang diharuskan harus pisah rumah 6 bulan. Dan tidak boleh berhubungan badan. Selama mengajukan perceraian itu tidak boleh berhubungan badan. Apabila dalam proses perceraian terus dia berhubungan badan ya maka akan gugur gugatan itu. Berarti apakah ada bukti-bukti yang menunjukkan misalnya si
rumah dan pernah juga masih berhubungan badan gitu? Kalau saya sih tidak bisa karena satu itu kan ranahnya Ranahnya pengadilan ya. pengadilan, benar. Kalau ini kan kita pendapat masing-masing gitu. Kalau menurut saya sih ya karena ada SEMA itu Ada situ. gitu. Oke. Memang kita itu kalau mengajukan cerai itu harus pisah rumah dulu 6 bulan gitu. Kalau misalnya si perempuan mengajukan cerai itu lebih mudah dibandingkan laki-laki. Ya, karena gini, kalau misalkan perempuan mengajukan cerai itu tidak ada yang namanya sidang ikrar talak. Jadi gini, istrinya itu mengajukan perceraian, ya kan? Terus nanti setelah putusan, ya kan, nunggu 14 hari BHT baru nanti akte cerai turun. Sedangkan kalau misalkan suami yang mengajukan, itu setelah sidang putusan itu akan ada namanya sidang ikrar talak. Nah, ikrar talak itu biasanya ada kewajiban suami membayar idah, mut'ah, nafkah lampau, atau yang lain-lainnya, misalkan hak asuh anak, nafkah anak gitu kan. Itu di ikrar talak itu dia harus memberikan kewajiban itu dulu. Setelah udah diberikan kewajiban itu ke istri, baru nanti akte cerai turun gitu. Itu mekanismenya bedanya gitu. Kalau istri yang menggugat itu namanya cerai gugat, tapi kalau suami yang menggugat itu namanya cerai talak. Cerai talak ya. Nah, kalau misalnya istri yang menggugat, status keluarnya itu dari hukum itu talak satu ya? Talak satu. Jadi gini, ada di semua pengadilan itu mengeluarkan produk akte cerai itu semuanya tulisannya talak satu. Kenapa dibikin talak satu? Karena supaya nanti kalaupun dia sudah bercerai, dia misalkan ingin kembali lagi, dia tidak perlu ada namanya muhalil ya, yang suami dia harus nikah dulu sama laki-laki lain, baru nanti dia nikah lagi. Nah, jadi makanya semua akte cerai itu tulisannya talak satu. Karena kalau misalkan dia mau balik lagi, mau nikah, mau rujuk lagi sama suaminya, jadi dia tinggal nikah ulang gitu. Makanya kalau Mbak Nina lihat itu semua pengadilan itu akte cerai itu tulisannya talak satu. Yang pengadilan agama ya, kita bicara yang pengadilan agama gitu. Tapi kalau misalnya suami yang mengajukan, maksudnya talak satu juga atau talak sama? Sama juga ya, talak satu juga ya. Oh gitu. Tapi kan prakteknya kalau misalnya dalam hukum Islam nggak bisa ya? Jadi gini, kalau istri yang mengajukan itu tulisannya talak satu bain sugro. Tapi kalau suami yang mengajukan itu talak satu roj'i. Nah, itu bedanya di situ. Bedanya bain sugro dan roj'i itu? Ya itu, kalau misalkan istri yang mengajukan itu talak satu bain sugro, tapi kalau misalkan suami yang mengajukan namanya talak roj'i, talak satu roj'i gitu. Ada perbedaannya? Ada perbedaan. Tapi semua akte cerai itu pasti tulisannya talak satu semua. Kenapa? Karena dibikin kebijakan dari mungkin dibikin kebijakannya supaya nanti kalau dia mau rujuk lagi dia nggak perlu nikah sama orang lain gitu kan. Jadi nanti dia kalau misalkan dia mau rujuk jadi tinggal nikah ulang. Nikah ulang. Tapi itu sudah bisa nikah sama orang lain juga kan? Kalau misalnya bisa. Itu biasanya kalau perempuan idahnya 3 bulan. 3 bulan, iya betul. Sekarang perempuan sama laki-laki kalaupun sudah dapat akte cerai dia harus menunggu idah 3 bulan dulu gitu. Nah, yang menjadi kompleks persoalan di masyarakat ini salah satu perceraian itu adalah ketika mereka bercerai. Misalnya ketika si suami menggugat cerai istrinya. Itu kan tadi ada kakak sebutkan ada beberapa kewajiban si laki-laki ya, seperti ada nafkah idah gitu kan segala macam. Nah, ini kebanyakan yang sering saya dapat informasi itu mereka tidak menunaikan kewajiban itu. Gitu. Mereka ya udah cerai udah pergi aja ngilang gitu kan. Bahkan untuk kewajiban anak pun tidak ditunaikan. Nah, kalau dari segi aspek hukum itu bisa digugat kembali atau gimana? Sebenarnya gini ya, saya sangat menghimbau untuk semua perempuan-perempuan Indonesia ini. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan tuh yang nggak tahu kalau misalkan kalau dulu ya, kalau suami yang mengajukan cerai terus istri datang, itu istri boleh minta hak-haknya seperti idah, mut'ah, terus nafkah lampau sama hak asuh anak dan nafkah anak. Tapi sekarang ada kebijakan yaitu kalau misalkan istri mau mengajukan pun dia bisa meminta idah, mut'ah, nafkah lampau sama hak asuh anak dan nafkah anak. Itu sekarang udah bisa. Cuma mekanismenya gini, Mbak. Kalau misalkan suami yang gugat, istri datang, terus dia minta idah, mut'ah segala macam, terus diputus nih sama hakim. Oke, idahnya sekian, mut'ahnya sekian, nafkah lampaunya sekian, hak asuh anak jatuh ke ibu, misalkan nafkah anaknya sekian. Itu pada saat sidang ikrar dia harus bayar itu. Harus bayar uang idah itu ke istri, idah, mut'ah dan segalanya itu ke istri, nanti setelah itu baru akte cerai turun. Nah, tapi kalau istri yang mengajukan, pada saat dia mengajukan gugat cerai, terus dia minta idah, mut'ah segala macam, terus suaminya datang, terus misalkan dikabul sama hakim gitu kan.
Nah, itu nanti akte cerainya itu ditahan di pengadilan. Di situ nanti biasanya ditulis kalau ini ada kewajiban yang harus dibayarkan. Jadi suami itu baru bisa ngambil akte cerai kalau udah bayar idah mut'ah itu. Berarti gini, maksudnya kalau Bedanya di misalnya situ. ya kalau si perempuan yang menggugat, si perempuan itu harus juga menggugat hal-hal yang tadi disebutkan Iya, itu betul. diajukan ke hakim. Kalau misalnya dia tidak mengajukan itu, tandanya dia nggak dapat apa-apa dong. Nah, biasanya kalau misalkan istri yang mau gugat, itu kan gugatnya misalkan cerai gugat, terus dia minta hak asuh anak juga, nafkah anak juga, terus idah masa tunggu 3 bulan, mut'ah hadiah kenang-kenangan, terus nafkah lampau, nafkah yang terhutang itu. Nah, terus pada saat dia mengajukan itu, terus suaminya datang, itu biasanya prakteknya yang saya alami gitu kan. Biasanya yang hanya dikabul hak asuh anak dan nafkah anaknya aja. Tapi kalau misalkan dia gugat itu tapi suaminya nggak datang, dia nggak dapat itu. Tapi kalau suaminya datang, dia dapat idah mut'ah itunya, dia dapat. Bukannya kalau misalnya yang saya pernah dengar itu kalau misalnya si suami itu tidak ketika si istri menggugat cerai dan si suami tidak pernah datang ke pengadilan, bukannya diputus first take gitu ya? Dulu ada seperti itu, tapi sekarang ada kebijakan baru kalau misalkan istri mau yang menggugat itu bisa minta idah mut'ah. Idah mut'ah, nafkah lampau, hak asuh anak, nafkah anak. Berarti kalau misalnya putusannya first take itu semuanya si istri menang kan dalam hal gugatan apapun yang diajukan ke pengadilan, berarti si suami manut aja udah gitu. Nah, jadi gini, ada yang banyak perempuan nggak tahu. Kadang ada beberapa laki-laki yang bilang suaminya, udah saya menggugat cerai, kamu diam aja, biar cepat gini-gini. Ya. Padahal di situ ada hak-haknya dia yang nggak dia tahu, akhirnya dia nggak dapat hak-hak Nggak dapat itu. apa-apa. Makanya, nah kalau nanti misalkan suami yang gugat atau istri yang gugat, lebih baik masukin aja itu semuanya. Gugat cerai, hak asuh anak, nafkah anak, idah, mut'ah, dan nafkah lampau gitu. Kalau misalkan suaminya nanti datang, itu pasti nanti kalau suaminya datang kan nanti ada mediasi tuh Mbak Nina. Setelah ada mediasi nanti ditanya biasanya sama mediator, kamu mau minta idah berapa, mut'ah berapa gitu. Terus nafkah anaknya berapa gitu. Nah setelah itu nanti hakim lah yang memutuskan, ada pemeriksaan, pembuktian segala macem gitu. Tapi sejauh ini kemungkinan misalnya untuk seorang perempuan yang menggugat suaminya, terus kemudian dia mengajukan nafkah idah, nafkah anak, terus yang apa tadi kakak sebutkan tadi, Iya, itu idah kan mut'ah, itu biasanya yang perjalanan pengalaman kakak itu disetujui atau kalau suami yang mengajukan, istri yang mengajukan? ya kalau kita bicara kalau istri yang mengajukan, istri yang mengajukan, terus suami datang nih. Ya kan, dia datang, akhirnya ada mediasi, maka akan dapat dia idah mut'ah, nafkah anak, Kalau semuanya. suami nggak datang? Kalau suaminya nggak datang, ya dia cuma dapatnya hak asuh anak sama nafkah anak aja. Nah kalau suami yang ngajuin, suami yang ngajuin nih, dia cuma gugat cerai aja, istrinya nggak datang, istri nggak akan dapat apa-apa. Oh gitu. Cerainya diputus, gitu. Istri nggak akan dapat apa-apa. Berarti kalau misalnya kasusnya si Andre kan yang mengajukan ya. Nah kalau istrinya nggak datang, istrinya nggak dapat apa-apa nih. Ya kalau yang saya lihat menurut saya ya, yang saya baca itu karena memang mungkin kebetulan semanya itu Mbak. Jadi kita kalau mengajukan cerai itu harus pisah rumah dulu 6 bulan. Enggak, maksudnya contoh studi kasusnya, misalnya kalau misalnya dalam kasusnya, semisal istrinya nggak pernah datang ke pengadilan. Kalau dia, jadi gini, tergantung dari gugatannya Mas. Kalau dia cuma gugat cerai saja, misalkan dia cerai talak nih, saya cuma halnya perceraian aja misalkan, itu terus istrinya nggak datang, ya udah istrinya nggak dapat hak apa-apa, gitu. Tapi karena istrinya datang, terus ada bantahan-bantahan, ya makanya jadi nanti panjang, ada mediasi, laporan mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian P, pembuktian T, kesimpulan, putusan, itu sampai itu prosesnya seperti itu ya. Nah ada kasus lain lagi nih Kak, misalnya kasus yang kalau misalnya dari segi nafkah suami menafkahi, dari segi taklid ya apa namanya tuh, pokoknya suami udah memenuhi lah, kecuali unsur psikis. Nah, ada misalnya suami ini dia mungkin dia nggak memukul secara fisik, tapi secara psikis dia benar-benar menghancurkan mental pasangan. Seperti yang baru-baru ini kan ada tuh ya si artis juga yang silent treatment, suaminya akhirnya dia mengajukan cerai karena suaminya ini
suka ngediemin dia, bikin psikisnya dia down gitu Mm-mm. kan. Terus juga mungkin ada juga pasangan-pasangan sekarang kan lagi heboh tentang masalah NPD ya, Narcissistic Personality Mm-mm. Disorder itu kan. Kalau misalnya hidup berlama-lama sama orang yang punya gangguan karakter kayak gitu kan stres juga, bisa-bisa lama-lama gila. Mm-mm. Nah ini banyak juga yang bertanya, ini kalau misalnya kita mengajukan gugatan cerai karena atas dasar hal-hal seperti itu bisa nggak Kak? Bisa, jadi gini, KDRT itu bentuknya ada dua. Ada Mm-mm. KDRT fisik, ada Mm-mm. KDRT psikis. Mm-mm. Kalau KDRT fisik itu contoh misalkan memukul, Mm-mm. terus dia sampai ada luka lebam, Mm-mm. ya kan? Terus sampai pokoknya ada foto-foto, visum, Mm-mm. bukti-bukti yang ada fisiknya itu dia luka, itu namanya fisik. Fisik. Tapi kalau psikis itu kayak mental. Mm. Contoh misalkan suaminya itu selingkuh dengan perempuan lain, akhirnya istrinya gara-gara itu mentalnya jadi terganggu, jadi ngebatin lah ibaratnya, terus psikisnya terganggu, itu namanya psikis. Nah, alasan perceraian itu sebenarnya banyak kan. Menurut saya nih sering banget nanganin perkara. Itu kebanyakan yang satu faktor ekonomi. Terus yang kedua ada juga faktor karena orang ketiga, entah itu dari suaminya, entah itu dari suaminya, entah itu dari suaminya, entah itu dari istrinya. Terus ada juga karena judi online. Terus ada juga apa sih? Yang sekarang kan udah banyak ya aplikasi Chatting, WeChat, chatting gitu ya, itu juga ada juga. Terus ada juga masalah apa perselingkuhan ada, itu pokoknya kompleks banyak banget ya. Biasanya sih faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi, terus suaminya udah ada juga misalkan suaminya itu karena faktor ekonomi dia selingkuh atau dia judi online, terus ada pinjaman online juga segala macam, akhirnya berantem lah rumah tangga itu, akhirnya terjadilah perceraian itu. Jadi kasus itu sebenarnya banyak gitu. Cuma kan setiap perkara itu pasti beda-beda alasannya ya Kak. Ada yang perkara ini tuh alasannya ini, ada yang ini tuh alasannya ini, jadi kasuistik gitu. Berarti kalau Nggak misalnya semuanya sama. nggak semua sama. Jadi kalau misalnya si seorang istri menggugat cerai suaminya hanya karena misalnya suaminya punya kepribadian karakter yang nggak bisa dia terima, misalnya suka ngebentak, terus suka apa namanya misalnya apa lagi ya, punya sikap tukang bohong, manipulatif kan gitu kan. Kalau dari sisi bukti kan susah juga ya. Jadi gini, pembuktian itu nanti siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan kan. Kalau cuma katanya nggak bisa Nggak seperti bisa. itu. Oke. Misalkan saya ingin menggugat cerai suami misalkan gitu. Saya ingin menggugat cerai suami. Alasannya apa? Ini. Ya harus ada buktinya. Karena minimal ada 3 alasan yang bisa untuk perceraian itu. Tapi dengan bukti-bukti barang hilang aja sampai marah-marah, sampai banting-banting barang misalnya, terus kemudian direkam sama istrinya misalnya. Bisa. Nah itu bisa dijadikan bukti. Yang jadi masalah itu kalau misalkan kita mau mengajukan perceraian tapi alasan kita itu tidak jelas satu. Terus yang kedua alasannya itu tidak bisa terbukti. Terus yang ketiga alasannya itu karena gini loh, hakim itu akan mempertimbangkan putusan itu, dilihat nih rumah tangganya nih Mbak. Rumah tangganya ini baik-baik saja kah atau ada masalah. Tapi kalau pada sepanjang perkara itu diperiksa, oh memang ada masalah ini rumah tangganya, ya hakim pasti akan memutus gitu. Tapi kalau selama di persidangan itu tidak terbukti alasannya, terus yang kedua juga rumah tangga masih baik-baik aja, atau misalkan dalam proses perceraian dia ternyata berhubungan badan masih baik-baik aja, komunikasi segala macam, ketemuan, foto bareng, itu biasanya hakim akan oh ya udah itu yang akan kemungkinan ditolak ya itu. Gitu. Jadi gini, kalau kita ingin mengajukan perceraian, kita harus tahu nih alasan kita mengajukan perceraian itu apa, buktinya apa gitu. Terus dalilnya perceraian itu kan rumah tangga itu tidak baik-baik aja, ada masalah. Nah kita harus buktikan itu semua gitu. Nah kalau dalam unsur nafkah misalnya, dalam aspek hukum itu nafkah itu yang seperti apa sih yang bisa dikatakan bahwa wah suami ini nggak menafkahi? Nafkah itu kan ada nafkah lahir dan batin, ya kan. Nah terus kalau misalkan suami, semua itu kan tergantung dari istrinya. Tapi kalau di agama tuh yang saya tahu ya kalau nafkah istri ya nafkah istri, nafkah suami nafkah istri. Tapi ini banyak banget nih Mbak Dina prakteknya ya. Kalau saya lihat tuh banyak banget, ada beberapa klien saya tuh yang datang ke kantor tuh nangis-nangis, dia cerita.
Itu banyak banget yang dari nikah itu dia nggak dinafkahin sama suaminya. Akhirnya dia nggak dinafkahin sama suaminya, istrinya yang kerja dan istrinya yang menjadi tulang punggung keluarganya, maksudnya keluarga rumah tangganya ya. Iya. Jadi posisinya jadi kayak kebalik Terbalik, gitu. benar. Itu banyak banget. Nah ini saya gini loh, kalau misalkan kita mengalami hal seperti itu, jangan segan-segan kita untuk melaporkan ke polisi kalau itu kita udah suami yang tidak menafkahi anak dan istri itu pidana. Menelantarkan anak istri itu pidana. Pidana. Bisa dipidanakan. Bisa. Cuma terkadang kan istri sekarang kan mau melaporkan kasihan bapaknya Itu anak-anak gitu apa kan. namanya, kalau misalnya dipidanakan berarti si istri bisa langsung ngelapor polisi gitu. Bisa. Jadi gini loh, ada KDRT itu bentuknya kan macam-macam ya. Ada kekerasan, terus kekerasan apa psikis sama fisik yang saya bilang. Terus kalau penelantaran ada penelantaran anak, ada penelantaran anak istri. Kalau misalkan kita sudah bercerai nih, terus suami, terus kita dapat putusan hak asuh anak jatuh ke kita, nafkah anak sudah ada memutuskan suami untuk membayar nafkah anak sekian sampai dia usia 21 tahun, walaupun sudah bercerai. Tapi nyatanya, faktanya setelah bercerai suami itu tidak menafkahi anak, itu dia bisa pidana juga, namanya penelantaran anak. Tapi pada saat berumah tangga nih kan ada istri sama anak nih. Si suami ini nggak memberikan nafkah ke anak istri, itu bisa dilaporkan juga penelantaran anak dan istri. Ini sebenarnya bisa. Nah, ini banyak yang perempuan-perempuan tuh nggak tahu. Terus benar. juga kadang mereka tuh mau melaporkan banyak pertimbangan. Jangan deh nanti suami saya begini. Padahal dengan adanya kita melaporkan tersebut itu untuk apa ya? Untuk efek jerah suami itu supaya nggak begitu. Karena banyak loh Mbak Nina. Jadi dari awal nikah itu suaminya nggak nafkahin istrinya sampai udah bertahun-tahun gitu. Iya, benar. Sampai yang datang ke saya tuh udah nangis-nangis, mukanya udah yang ngebatin gitu kan, sampai dia bilang saya nggak dinafkahin Bu sama suami saya udah bertahun-tahun. Saya bilang iya kenapa ibu nggak ini ya karena dia kan bapaknya anak-anak segala macam. Itu sih bukan alasan sih menurut saya ya. Jadinya karena faktor nyaman itu jadi kebiasaan. Si suami ini jadi kebiasaan tidak mau nafkahin. Benar. Padahal kalau dibilang, ya karena kan susah nyari kerja segala macam, ya tetap ya yang namanya laki-laki itu kan kepala keluarga, dia harus menafkahi anak dan istrinya. Nggak ada alasan nggak bisa nyari kerja atau gimana. Kan kalau kita bisa dapat kerja atau enggak kan tergantung niat kita. Kalau kita ada niat pasti dapat gitu kan. Pasti dapat. Nah itu banyak banget Mbak. Jadi di sini saya selalu menghimbau untuk para perempuan gitu. Untuk yang punya suaminya malas kerja, yang tidak mau menafkahi anak istri, mendingan laporin aja. Ini bener banget. Jadi kayak kasusnya mungkin saya mau ngambil kasus itu kan sempat dibully sama banyak orang waktu itu ketika dia melaporkan ke kantor polisi. Kan sebelum dia mengajukan, dia nggak menggugat cerai waktu itu si penyanyi. Tapi dia melaporkan suaminya ke kantor polisi atas dugaan KDRT waktu itu. Wah, waktu itu sempat heboh kan. Wah, ini ngapain laporin polisi kalau ujung-ujungnya nggak cerai gitu. Tapi saya nggak menemukan mengajukan gugatan cerai gitu. Akhirnya saya berpikir gini, oh ini memang yang harus dilakukan sama. Karena apa? Kalau misalnya si dilaporkan ke polisi, dia nanti mungkin next akan melakukan hal yang sama kan gitu ya. Dan menurut saya ini yang dilakukan si cerdas, dia nggak menggugat cerai, tapi dia melaporkan suaminya ke polisi kan gitu ya. Akhirnya kan di sini jadi simpang siur, kenapa nggak cerai gitu. Karena mungkin kalau cerai pertimbangannya dia kepengen suaminya berubah gitu ya. Jadi makanya dia laporkan ke polisi. Nah ini benar nih teman-teman, kayak Kak Ismi bilang tadi, kalau misalnya kita termasuk nafkah ya Kak ya. Misalnya kalau kalian nggak dinafkahin gitu ya sama suami, barang sepeser aja kalian cerita, banyak banget yang cerita ke saya Kak soal kayak gini ya. Jadi nggak menafkahi, terus ada KDRT psikis, fisik segala macam, langsung laporkan aja ke polisi. Tapi tujuannya mungkin bukan untuk bercerai, tapi untuk membuat jerak supaya suami berubah gitu ya Kak ya. Benar. Nah, kalau masalah putusan sendiri kan mungkin yang ditakutkan gini Kak, kalau misalnya kita ngelapor polisi, nanti suami gue ditangkap beneran, terus habis itu yang anak-anak gue kena mental, misalnya kayak gitu kan, pikiran dia. Nah itu sebenarnya proses di kepolisian, ketika si seorang istri itu melapor, itu kan pasti suami akan ditangkap ya, kalau misalnya terbukti. Jadi gini, kalau misalkan kita melapor pun, itu tahapannya juga
masih ada Panjang. beberapa tahap Benar. gitu. Istri melaporkan gitu kan. Kecuali kalau memang sudah parah ya, sampai yang kasus-kasus yang sudah viral tuh yang sampai membunuh, itu memang udah langsung ditangkap langsung ya. ditangkap. Kan ada dulu ada kasus yang suami membunuh istri di kontrakan di depan anak-anaknya. Itu memang sudah ini ya. Tapi kalau misalkan kita mau ngasih efek jerah, suami kita misalkan nggak ngasih nafkah gitu kan, atau suami kita selingkuh dengan perempuan lain, suami kita terus harta kita habis karena gara-gara suami kita selingkuh dengan perempuan lain, itu laporkan aja dulu. Kalau misalnya mau melaporkan hal-hal tersebut, apakah kita membutuhkan seorang lawyer atau bisa datang sendiri ngelapor? Baiknya menggunakan lawyer, karena kalau kita melaporkan itu gini loh, kita kan kalau didampingin sama lawyer kan biasanya lawyer itu gini loh Mbak, kalau kita ngurus sendiri dengan kita didampingin lawyer tuh beda. Beda. Apalagi kita lagi psikisnya kayak gini Benar, gitu jadi kan. ada Kalau nasihat. lawyer itu kan mendampingi, Mendampingi. nanti dia memberikan solusi, Masukan, ya kan, memberikan nasihatnya. Benar. Terus nanti dia akan apa ya pokoknya ditemenin lah gitu. Jadi untuk psikisnya dia akan lebih enak Lebih gitu. enak, benar ya. Nah, terus kalau untuk melaporkan itu, jadi kalau misalkan istri mau melaporkan suami, itu tahapannya juga masih panjang, Mbak. Bukannya suami dilaporin terus ditangkap tiba-tiba ini, bukan. Jadi pertama istrinya dulu kan dimintain keterangan. Terus nanti saksi-saksinya siapa Bu, nanti baru nanti suaminya yang dipanggil gitu. Jadi tahapnya begitu. Nanti Ibu nanti kita adukan kita restorasi justice ya, perdamaian dulu gimana nih, Ibu maunya gimana. Ya udah kan, ya maksudnya gini loh, kalau udah damai di kepolisian minimal ada efek jerah untuk suami, wah ke depan untuk dia begitu lagi nggak bisa gitu. Oh bener nih, saya ke depan nggak bisa KDRT lagi karena istri saya sudah melaporkan ke kantor polisi gitu. Ancamannya berapa tahun Kak kalau misalnya seorang suami itu misalnya memang terbukti benar nggak menafkahi? Tergantung kasusnya nanti. Kalau misalkan dia akan ada KDRT gitu, misalkan bukti-bukti dilihat semua. Jadi gini, semua itu dilihat dari bukti-buktinya. Pasal-pasalnya, kalau pasal sekian ya pidananya sekian, ancamannya sekian gitu kan. Terus semua itu makanya buktinya itu nanti diiniin gitu. Tapi ini jatuhnya berarti delik aduan ya. Mm-mm. Kalau misalnya ketika nanti si istri dikira suaminya udah mau tobat apa segala, dia bisa mencabut dong laporannya ya. Iya. Bisa ya. Jadi saya ada pernah cerita gini Mbak, pada saat bercerai klien saya ini perempuan, istri gugat suami itu hanya cerai aja. Sudah diputus perceraiannya, ternyata setelah itu suaminya nggak ngasih nafkah anaknya nih, ada 3 anaknya. Terus akhirnya dia ajukanlah hak asuh anak dan nafkah anak. Setelah dia ajukan hak asuh anak nafkah anak, sudah putus bahwa diwajibkan suami membayar nafkah anak 3 orang itu sekian. Ternyata si suami ini tidak kooperatif. Akhirnya klien saya itu melaporkan ke polisi, dipanggillah itu suaminya. Dibikinlah surat pernyataan di sana bahwa ke depan kamu harus yang benar nafkahin anaknya. Dan dengan itu ke depannya suaminya jadi rutin. Nah banyak nih perempuan yang nggak tahu kayak gini. Berarti kan nggak mesti, maksudnya ibaratnya polisi ini bisa membantu menjembatani lah supaya masalah bisa selesai, bisa beres ya. Sampai ada pernah saya ketemu sama ibu-ibu yang lagi ngajuin cerai, dia kan cuma cerainya aja. Saya bilang kenapa nggak sama ininya Bu, hak asuh anak sama nafkah anaknya. Ngapain gitu kan, orang ini aja nafkahin anaknya aja dia nggak bener. Nah justru itu karena nggak bener dia nafkahin anak, kasih efek jerah dengan laporkan ke polisi supaya ke depan dia tidak begitu lagi gitu. Kalau misalkan kita kasih zona nyaman dia untuk tidak menafkahi anak yang nggak bener, maka ke depan dia akan begitu terus. Sedangkan di undang-undang itu kalau sudah bercerai, suami itu wajib menafkahi anak biologisnya ya, anak kandungnya itu sampai usia 21 tahun. Walaupun sudah bercerai gitu. Tapi nafkah yang disebutkan itu kalau dari aspek hukum disebutkan nggak, misalnya harus memenuhi kecukupan sandang pangan papan. Iya, sandang pangan papan. Biasanya kalau di putusan itu ditulis misalkan gini, hak asuh anak jatuh ke ibu, nafkah anak misalkan 1 orang atau 2 orang per bulan sekian, itu di luar pendidikan dan kesehatan. Itu tiap tahun itu biasa dia akan naik gitu, 20% gitu. Tapi prakteknya kan ternyata ada seorang istri yang dapat jatah misalnya sebulan cuman 500.000, ada yang sehari cuma dapat 20.000 misalnya. Jadi agak-agak ini juga mungkin lebih ke ada ini juga sih empati juga ya, karena mungkin suaminya kerjanya
cuman kulit bangunan gitu ya. Tapi kalau misalnya masalahnya suaminya udah duitnya banyak mungkin tapi nggak ngasih, mungkin bisa langsung Iya. masuk lah. Pada saat kita mengajukan hak asuh anak dan nafkah anak pun itu kan diperiksa sama hakim, ditanya itu kerja suami apa, penghasilan per bulannya apa, berapa gitu. Nah itu biasanya sih sepertiganya Mbak Nina. Dari gaji itu misalkan gajinya dia misalkan dia karyawan swasta, gajinya misalkan berapa, nah itu sepertiganya itu biasanya buat nafkah anak-anak gitu. Iya. Dan nggak harus berarti aspek hukum itu nggak harus seorang suami atau istri memegang semua keuangan suami, nggak harus berarti ya. Intinya kan sekarang kan ibaratnya wah uang suami dipegang full sama istri misalnya kayak gitu. Sebenarnya sih yang lebih bagus begitu. Lebih bagus. Tapi kalau dari aspek hukum nggak mesti. Oke, jadi terakhir nih Kak Mimi, Kak Ismi, banyak orang yang memandang gitu ya bahwa perceraian itu kayak aib gitu, sesuatu hal yang kayaknya nggak boleh nih sama agama, apalagi dalam perspektif Islam kan katanya ada dalil yang mengatakan kalau perceraian itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah kan gitu. Tapi dibolehkan. Nah inilah yang akhirnya membuat banyak kaum perempuan gitu kan maju mundur nih, mau ngambil sikap apa nih gitu kan. Dia pengen ngambil mau cerai tapi gimana gitu kan. Nah menurut pandangan Mbak Mimi sendiri nih, pendapat Mbak Mimi gimana nih masalah itu? Oke, jadi gini, awalnya kan saya sempat waktu itu apa sih, nah dalam menangani perkara gitu kan, memang banyak banget perempuan yang nggak tahu. Mereka tuh pengen cerai tapi maju mundur, pertimbangannya adalah anak. Terus kedua, nanti kalau cerai begini, padahal yang sebenarnya itu di dalam perceraian itu nggak, misalkan kita mengajukan langsung diputus, nggak begitu gitu. Itu ada prosesnya Mbak. Misalkan suaminya nggak, misalkan istri mengajukan perceraian, suaminya nggak mau dicerai, akhirnya suaminya datang, itu ada tahap mediasi dulu. Mediasi nanti mereka didudukin sama mediator, didamaikan segala macam, ditanya apa duduk perkaranya gitu kan. Jadi nggak semuanya itu. Kadang banyak perempuan yang takut kalau misalkan ngatur cerai lah nanti begini. Sebenarnya gini Mbak, memang kalau di agama itu kan cerai itu tadi Mbak bilang cerai itu adalah hal yang tidak disukai. Tidak disukai sama Allah tapi dibolehkan. Kenapa? Awalnya juga saya sempat berpikir seperti itu. Jadi saya teringat waktu itu teman kampus saya pernah bilang, nggak boleh loh jadi pengacara perceraian gini gitu kan. Terus akhirnya waktu itu kan saya pas saya baru-baru jadi pengacara 2019 itu saya magang di LBH. Di situ memang banyak banget kasus-kasus. Di situ saya telah sampai senior saya bilang, yang berdosa itu kalau rumah tangga orang baik-baik saja, kita suruh cerai, itu yang berdosa. Tapi realitanya, prakteknya, semua klien kita yang datang ke kantor kita itu rumah tangganya itu memang sudah berantakan dan bermasalah. Bahkan pernah ada klien kami datang dengan yang luka lebam. Itu ada Mbak. Sampai pernah saya juga dulu mendampingi klien saya itu sampai dia mungkin mentalnya sudah ini ya, maksudnya psikisnya memang sudah nggak kuat. Itu sampai saya dampingin waktu itu. Terus ya saya dampingin ngelaporin suaminya karena sudah KDRT ya, sampai pisaunya udah di leher Mbak. Pisaunya udah di leher. Sampai dia bilang kalau saya terus sama suami saya yang sifatnya KDRT seperti ini, mungkin nanti ke depan saya mungkin nggak ada nyawa lagi. Itu banyak banget. Di situlah saya pikir, oh kenapa perceraian itu memang dibenci sama Allah tapi diperbolehkan. Mungkin salah satunya itu. Contoh kasus yang dulu pernah ya Mbak, ada istri yang dibunuh sama suaminya di kontrakan di depan anaknya itu. Itu kan sebelumnya kan dia sering menerima KDRT dari suami. Terus akhirnya dia mempertahankan, tapi akhirnya kan nyawa yang menghilang. Nah mungkin itulah salah satu alasan kenapa kalau yang namanya rumah tangga yang sudah tidak sehat dilanjutkan itu lebih banyak mudorotnya. Nah mungkin untuk menghindari yang seperti itu, adanya kekerasan, adanya
pembunuhan. Kita kan nggak tahu yang namanya rumah tangga itu mereka lagi berantem, salah satunya hilaf, membunuh sampai hilang salah satu nyawa kan resiko juga gitu. Nah, perceraian itu adalah sebenarnya adalah sebagai introspeksi. Introspeksi, benar banget ya. Banyak juga orang yang sudah bercerai terus akhirnya mereka balik lagi. Ada juga karena dengan keadaan yang mungkin cerai itu introspeksi, ya kan? Oh, dulu saya salahnya begini begitu mereka sudah kondisi yang sudah baik suami istri akhirnya mereka rujuk. Ada juga loh Mbak yang kayak gitu. Jadi saya tuh suka bingung, ada cewek-cewek yang takut sama perceraian begini dalam kondisi rumah tangga yang udah ini ya, yang udah berantakan ya gitu. Yang masih bertahan lah intinya ya. Bahkan dulu waktu saya magang pun pernah ada ibu-ibu datang gitu kan, kondisinya itu memang sudah apa namanya luka lebam segala macem. Terus senior saya waktu itu bilang, ibu kenapa gini dibilang. Terus akhirnya ya sudah coba diini dulu suaminya gitu kan. Ya udah coba saya ini dulu dok, bertahan dulu sama suami. Nggak lama saya ingat banget tuh Mbak, beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian ya saya dapat kabar kalau beliau udah meninggal karena dibunuh sama suaminya. Itu saya jadi saya berpikir gitu, oh ternyata banyak loh di sini hak-hak perempuan yang harus kita lindungi, hak-hak perempuan yang harus kita kasih tahu, hak-hak perempuan yang harus kita merdekakan, dan ada nyawa-nyawa perempuan yang harus kita lindungi. Salah satunya sih itu gitu. Bukan berarti perceraian itu hal yang nanti kalau cerai begini, bukan, tapi itu sebagai introspeksi sebenarnya. Toh kalau memang di dalam pengadilan apa-apa, kalau sudah proses di pengadilan agama pun, kalau misalnya proses perceraian itu juga ada tahapnya Mbak, ada mediasi dulu. Iya, nanti setelah mediasi ada namanya laporan mediasi. Iya, jadi ini kadang-kadang banyak ibu-ibu yang nggak tahu gitu, perempuan yang nggak tahu kalau misalkan perceraian itu semua tuh ada tahapannya. Dan satu hal lagi, semua klien yang datang ke saya itu kondisinya rumah tangganya itu udah berantakan gitu, bukan yang kita rumah tangga baik-baik aja terus kita bukan. Nah itu baru berdosa kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan rumah tangga yang udah nggak sehat, yang udah banyak kotor, iya betul. Takutnya nanti kalau adanya KDRT berkepanjangan, yang kita takutin adalah nyawanya menghilang gitu. Nah jadi ini pesan buat semua gitu ya, buat teman-teman yang menonton gitu ya. Jadi bahwa kalau perceraian itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang dilarang dalam agama ya, diperbolehkan gitu. Jadi kalau misal dalam kondisi rumah tangga kalian itu memang udah urgent, udah lampu merah, ya udah selamatkanlah diri kalian dulu gitu kan. Bahkan dalam Islam itu kita menyelamatkan diri sendiri itu adalah hal yang wajib gitu. Karena kan kita nggak tahu kondisi emosi psikis pasangan kita itu seperti apa, kita sendiri juga kita nggak tahu. Jadi dalam perspektif Islam sendiri pun nih Kak Ismi ya, kan kita ada yang mengenal yang namanya talak 1, talak 2, talak 3 ya. Jadi Islam pun juga nggak memutus langsung talak 3 kan. Jadi talak 1 oke, bisa ranjang dulu deh. Nah misalnya kalau udah talak 2 butuh saksi gitu. Berarti kan tandanya Allah ini sebenarnya memberikan talak itu adalah makna sesungguhnya seperti kayak yang tadi Kak Ismi bilang, introspeksi, jeda gitu ya. Jeda untuk saling berpikir, barangkali ada hal yang perlu dibenahi. Dalam novel saya ini, di Cerai ini, saya juga mengangkat satu pesan seperti ini Kak. Kalau dalam sebuah pertengkaran atau sebuah keributan, setidaknya harus ada hasil yang didapatkan, yaitu perubahannya. Oke, jadi gemuk banget, daging banget ini apa yang kita obrolin ya. Jadi tentang perceraian, buat teman-teman yang masih bingung boleh langsung tanya aja di komentar di bawah, nanti kita akan bahas lagi ya. Mungkin akan ada part 2 nih. Saya aja masih banyak pertanyaan yang masih gantung nih di kepala. Tapi nanti ke depan kita masih ngobrolin banyak soal pidana ya Kak Ismi ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe buat dengerin obrolan kita yang seru banget ini gitu kan. Follow juga akun TikTok kita, Instagram kita, dan like dan komen ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Open the Book di lain kesempatan. Bye!